Kemudian di sini kita lanjut ke soal nomor 31. 31 yang bukan merupakan bagian dari arsitektur von Neumann adalah, jadi di arsitektur von Neumann itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada CPU, yang kedua itu ada CPU itu atau bisa disebut juga sebagai itunya apa? Prosesornya ya, prosesor. Kemudian yang kedua itu ada memori. Nah, memori ini sebagai komponen utamanya. Terus berikutnya itu ada input dan output, ada I/O ya. I itu input, yang kedua itu ada output. Terus yang terakhir itu ada bus data. Bus data itu seperti kayak aliran buat mengalirkan data lah gitu. Nah, jadi di sini ada prosesor benar, memori benar, output benar, input benar. Jadi yang salah itu adalah drive. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 31 di sini. Nomor 31 adalah Anda dituntut untuk dapat berpikir komputasi. Ini berarti Anda dapat menyelesaikan dengan baik, menyusun solusi komputasi yang baik. Nah, sebenarnya kalau menurut saya sih yang lebih tepat ya dari pilihan ini itu adalah menyusun solusi komputasi yang baik gitu. Dengan kita bisa berpikir komputasi, itu kita bisa berpikir secara kritis gitu ya. Secara kritis artinya kita bisa mengerjakannya itu secara runut. Kemudian juga dengan berpikir komputasi itu program yang kita buat itu lebih rapi gitu, nggak acak-acakan, sehingga pengguna lain juga bisa membaca program yang kita buat. Jadi kemungkinan yang benar itu adalah B. Tapi kalau misalkan teman-teman punya pendapat lain, pandangan lain, atau solusi lain mengenai ini, silahkan aja ya. Jadi jangan memacu bahwa jawaban yang saya berikan itu benar gitu, jangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor berapa ya? Nomor 34. Nomor 34 di sini bentuk percabangan yang memiliki kondisi lebih dari 2 menggunakan jangkauan tertentu dapat menggunakan percabangan. Nah, jadi percabangan itu ada 4. Yang pertama itu ada if. If ini biasanya untuk satu kondisi aja. If itu satu kondisi. Yang kedua itu ada else ya, if else, atau ya if else lah. If else itu ada 2 kondisi. Kemudian yang ketiga itu ada else if ada bukan ini ya, if else if ya, benar, else if. Nah, else if itu biasanya itu untuk lebih dari 2 kondisi. Jadi lebih dari 2 kondisi. Else if. Kemudian yang keempat itu ada switch case. Kalau switch case itu biasanya untuk memasukkan perintah tunggal, cuman dia di sana ada banyak kondisi juga. Switch case. Nah, kalau kita lihat di sini nih else if ini ya. Harusnya else if else. Nah, jadi kemungkinan jawaban yang benar itu adalah else if else. Kayak gitu. Selanjutnya kita masuk, kalau misalkan teman-teman masih bingung ya, atau mungkin punya pandangan lain, silakan jawab aja di komentar ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa ikut berpikir juga, ataupun menentukan jawaban yang lain lah. Oke, jadi jangan menganggap bahwa ini jawabannya benar. Ini jawaban menurut pendapat dan pandangan saya aja.